Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem, atau disebut dengan Yod Hevave, 4 tetragramaton. Jadi Allah itu adalah generic name, bukan proper name. Gitu Bunda. Jadi Sang Bapa itu adalah Allah, firmannya Bapa adalah Allah, dan rohnya Bapa adalah Allah. Karena hakikatnya Sang Firman dan Sang Roh itu harus sama dengan hakikat Sang Sumber, yakni Sang Bapa. Makanya Alkitab kami berkata apa Bunda? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yakni Bapa, dan satu. Berarti sama dong kayak Muslim juga. Allah cuman satu, yaitu Allah gitu loh. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang disembah. Memang sama Bunda. Jadi Allahmu sama Allah Bunda sama. Bunda. Tolong dibedakan bahwa Allah Alkitab bukanlah Allah yang ada di Al-Quran. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada di Alkitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Esa dalam konsep Alkitab adalah Allah Trinitas. Ya. Allah yang Esa dalam kesatuan. Ya, 3 pribadi, 1 hakikat. Nah, itu konsep Allah Alkitab. Beda dengan konsep Allah tauhidnya di Al-Quran. Itu beda. Ya. Jadi tolong dibedakan bahwa Allah Alkitab bukanlah Allah yang ada di Al-Quran. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada di Alkitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, apa dasar saya mengatakan bahwa Allah Alkitab berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran? Dasar saya adalah tentunya berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Sekarang kita lihat secara Alkitabiah. Ya. Dalam Islam itu tidak mengenal namanya penebusan. Konsep penebusan untuk pengampunan dosa itu tidak dikenal di Al-Quran. Ya. Kemudian Tuhannya tidak pernah disebut sebagai juru selamat. Ya, tidak pernah. Nah, ini jelas konsep yang sangat berbeda antara apa yang ada di Alkitab dengan yang ada di Al-Quran. Ya. Di Alkitab, itu Allahnya adalah Allah penebus dan juru selamat. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah menyebut dirinya sebagai penebus dan juru selamat. Bahkan Al-Quran menyangkali konsep penebusan. Ya, itu catat baik-baik. Nah, adapun ayat yang mendasari saya mengatakan bahwa Allah Alkitab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran itu sangat berbeda. Mari kita buka Mazmur 78 ayat 35. Bahwa Allah Alkitab adalah penebus. Ya. Nah, saya bacakan. Dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus. Ya. Engkau adalah Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya, jadi nama Tuhan itu disebut penebus. Ya, penebus. Kemudian Yeremia 50 ayat 34 mengatakan, tetapi penebus mereka adalah kuat. Tuhan semesta alam namanya. Jelas ya? Jadi penebus mereka adalah kuat. Tuhan semesta alam namanya. Ya, jadi Tuhan semesta alam itu, Sang Pencipta langit dan bumi ini adalah penebus, adalah Allah penebus. Ya. Nah. Kemudian Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu ucapan dari Allah sendiri, Allah Alkitab. Ya, bahwa dia adalah penebus dan dia juga adalah juru selamat. Ya,
konsep ini tidak ada di Al-Quran. Ya. Nah, Yesaya 43 ayat 11, saya ulangi, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku, kata Tuhan, kata Allah. Ya. Nah, kemudian Yesaya 45 ayat 21. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Kemudian itu di perjanjian lama tadi semua ya, bahwa Allah di perjanjian lama ya itu adalah Allah penebus dan Allah juru selamat. Bagaimana dengan di perjanjian baru? Apakah berlanjut konsep ini? Ya, kita lihat Lukas 2 ayat 11. Nah, ini tadi yang saya bacakan. Malaikat sudah memberitahukan tentang Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan, ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi yang berkata tadi di kitab Yesaya, di kitab Yeremia, di kitab Hosea, ya, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Itu di Hosea 13 ayat 4. Nah, Allah inilah yang datang menjadi manusia. Ya. Statusnya tidak berubah sebagai juru selamat dan Tuhan. Ya, hanya wujudnya yang berubah menjadi manusia. Tapi statusnya itu tidak berubah. Keilahiannya tetap dia bawa. Makanya disebut dia 100% Allah dan 100% manusia. Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya, jadi Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Oke? Nah, jadi konsep penebus dan sebagai juru selamat itu tidak ada di Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan satu hal ini, ya. Kemudian kedua, Sekian dulu Bunda Korla, semoga apa yang saya jelaskan ya Bun bisa dipahami. Tapi saya apresiasi keingintahuan dari Bunda Korla ya tentang Tuhannya orang Kristen. Semangat Bunda, dan teruskan ya, teruskan keingintahuannya, carilah sebanyak-banyaknya, bertanyalah sebanyak-banyaknya tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ich wünsche dir alles Gute von Indonesia. Gesund bleiben. Bis next Mal. Okay? Auf Wiedersehen. Tschüss. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.